Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita ada pada saat ini semua karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan bersorak-sorai memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita angkat pujian berkata, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menguatkan kita kembali, mengingatkan kita kembali, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita angkat pujian berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Dalam hidupku menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ini yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Ketika kami bersama dengan Engkau, kami merasa damai, sukacita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan berkati setiap kehidupan kami, pribadi ya Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami pribadi ya Tuhan. Biarlah firman kami dengar mengingatkan kami kembali, menguatkan kami kembali ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini setelah kita memuji memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-42. Kalau sudah dapat saya akan baca bagi kita semua. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan memberikan tema saat Anda diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita pernah diperhadapkan dengan yang namanya sebuah pilihan. Di mana yang harus kita pilih ya. Dan bagaimana kita menentukan sebuah pilihan. Nah, proses memilih merupakan salah satu pilihan yang memang tidak mudah ya, yang tidak mudah. Karena memilih bukanlah hal gampang untuk dilakukan. Ada hal-hal yang mungkin saja kita lepaskan ketika kita harus memilih, ketika kita harus menentukan sesuatu ya. Itu pilihan di tangan kita dan itu tidaklah gampang ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Arti kata memilih adalah menentukan atau mengambil sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera kita. Mencari atau memisah-misahkan mana yang baik, besar atau kecil, menunjukkan atau mempertimbangkan serta menentukan. Jadi di dalam memilih semuanya ada di tangan kita. Yang menentukan pilihan kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kita akan lihat di dalam kisah ini, judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Ada dua karakter wanita yang berbeda di sini. Wanita yang selalu memperhatikan ya, yaitu Maria, dan wanita yang selalu sibuk dengan pelayanannya sendiri yaitu Marta. Dan malam hari ini kita akan melihat ya perbedaan karakter mereka. Ada satu pilihan yang harus mereka tentukan ketika mereka melayani Tuhan. Pelayanan seperti apakah yang dapat kita contohi dari kedua perilaku wanita ini, dari kedua sifat wanita ini. Ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan ia terus mendengarkan perkataannya. Ada satu sikap yang dilakukan oleh Maria, yaitu memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Dan yang dilakukan oleh Maria adalah mendengar dengan baik, menyimak ya, menunjukkan adanya perhatian penuh ya, serta pikiran tenang, fokus dan juga berketetapan untuk menyimak. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus. Jadi dia benar-benar memperhatikan. Ada satu pilihan yang diambil oleh Maria pada saat ini, pada saat itu, dan kita akan melihat pada malam hari ini di ayat yang ke-39b itu 39b, yaitu Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang benar adalah memilih untuk duduk di kaki Yesus. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang ada di rumah pada malam hari ini yang mengikuti ibadah wanita, ada satu sikap yang diambil oleh ibu-ibu, satu tindakan yang dilakukan oleh ibu-ibu, lebih memilih untuk duduk diam di kaki Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengikuti ibadah wanita pada malam hari ini. Ya, mari kita melihat
karakter daripada Marta di ayat yang ketiga 40 dan 41 saya akan baca. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, apa sebenarnya yang salah dari tindakan Marta? Apa yang salah? Sebenarnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya tindakan Marta tidak ada yang salah, ya. Melayani, sama-sama melayani Tuhan. Duduk diam, tenang di kaki Tuhan seperti tindakan pilihan yang dilakukan oleh Maria adalah pilihan yang baik dan tepat, yaitu mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik perkataan Tuhan Yesus. Dia tidak mau terlewatkan satupun dari perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Marta, tindakannya juga, pilihannya dia adalah melayani. Tetapi pelayanan seperti apakah yang dilakukan oleh Marta, ya? Dia terlalu sibuk. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, "Marta, Marta, engkau terlalu sibuk, ya. Engkau terlalu sibuk dan engkau terlalu khawatir, ya, menyusahkan diri, ya, terlalu menyusahkan dirimu." Sebenarnya itu bukan hal-hal yang perlu dibesar-besarkan, bukan hal-hal yang perlu disusahkan, ya, bukan hal yang perlu dikhawatirkan, ya. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai tamu ke rumah Maria dan Marta serta saudara mereka Lazarus hanya ingin bertamu dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Maria dengan sibuknya dia mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Sibuk dengan melayani perjamuan, ya, perjamuan untuk Tuhan Yesus juga untuk murid-muridnya. Ya, kita tidak tahu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah seperti itu, ya. Kalau ada tamu tiba-tiba, ya, kita khawatir, aduh mau kasih makan apa, ya, mau kasih minum apa, mau menyediakan makanan yang banyak, ya. Kekhawatiran mulai timbul, kecemasan, dan akibat dari kekhawatiran itu membuat kita tidak tenang. Dan apa kata Marta, ya? "Tuhan, suruhlah Maria saudaraku itu membantu aku, ya. Suruh dia." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan karena pelayanan kita merugikan orang lain. Jangan karena pelayanan kita yang terlalu sibuk, ya, karena pelayanan kita itu merugikan orang lain. Artinya Maria ini dia benar-benar ambil sikap yang baik mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta berkata, "Tuhan, suruh saudaraku itu untuk membantuku, ya, dalam pelayanan meja." Padahal sikap yang diambil oleh Maria adalah sikap yang baik, ya. Seolah-olah dia menghalangi Maria untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita semua menjadi wanita-wanita yang bijak di dalam Tuhan, menentukan pilihan yang baik, ya. Mana yang menjadi prioritas utama kita? Mana yang harus kita utamakan? Apakah pelayanan-pelayanan yang tidak terlalu begitu penting, ataukah pelayanan yang seperti yang diambil oleh Maria ini, yaitu duduk dekat di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus memilih, ya? Mengapa kita harus memilih? Supaya kita tidak salah, ya. Supaya kita tidak salah. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Tentukan pilihanmu. Pilihan ada di tangan kita. Dan kenapa kita harus menentukan pilihan itu sendiri? Karena pilihan itu, karena kalau kita memilih, langkah kita tidak salah menentukan langkah ke depan. Seperti apa langkah-langkah kita, ya? Karena bukan orang lain yang menentukan hidup kita, tapi diri kita sendiri, pilihan kita sendiri, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Ya, sekali lagi mengapa kita harus memilih? Supaya kita tidak salah, ya. Ada beberapa contoh wanita yang saya pelajari dari Alkitab mengenai wanita-wanita yang wanita-wanita yang memilih bagian yang baik dalam hidup mereka, ya. Tidak memilih hal-hal yang tidak terlalu penting, tapi memilih hal yang baik di dalam diri mereka. Pertama yaitu Deborah. Ibu-ibu tahu siapa Deborah? Kita pernah belajar ya dari tokoh-tokoh wanita ini beberapa bulan yang lalu, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini ya. Rekan-rekan saya pernah menyampaikan pada saat ibadah wanita mengenai tokoh-tokoh wanita ini. Pertama yaitu Deborah. Deborah dia adalah seorang nabiah yang dipakai oleh Allah Israel untuk memberitahukan kehendaknya kepada bangsa Israel ya. Deborah adalah seorang nabiah dan kita melihat bahwa Deborah ini dia adalah seorang wanita pemberani. Ada satu pilihan yang diambil oleh Deborah yaitu berani. Berani ikut turut serta dalam peperangan. Sekalipun dia seorang wanita, dia tidak menyerah begitu saja. Tetapi ada satu pilihan, ada satu tindakan yang dilakukan oleh Deborah, yaitu dia ikut serta dalam peperangan, ya. Dia ikut serta dalam peperangan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu tahu apa yang terjadi ketika Deborah ini ambil sikap berani, ya. Berani melangkah, berani ambil satu keputusan yang benar, ya. Kemenangan di pihak mereka. Seorang wanita dipakai oleh Tuhan. Jangan beranggapan ibu-ibu karena saya seorang wanita saya tidak punya kekuatan apa-apa. Sedang Deborah dia adalah seorang wanita dipakai oleh Tuhan ya, memenangkan peperangan. Dia tidak pernah takut ya, tetapi dia menjadi wanita yang berani, wanita yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Contoh yang kedua adalah Esther. Siapa Esther? Dia adalah seorang wanita yang Yahudi yang dijadikan ratu oleh Raja Ahasweros dari Persia. Apa yang dilakukan oleh Ratu Esther ini ya? Ratu Esther menggunakan kedudukannya untuk mencegah pembantaian bangsanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ratu Esther dia adalah wanita yang berani. Ada satu pilihan ya yang diperhadapkan dengan Ratu Esther, yaitu hidup atau mati ya. Ketika dia mendengar ya ancaman terhadap bangsanya, dia tidak berdiam diri, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun dia ada di istana, sekalipun dia udah ada di zona nyaman, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi Esther ya. Oh, tidak mau tahu, yang penting saya aman di istana ini, masalah bangsaku biarlah mereka yang mengurus. Tapi tidak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak mau seperti itu. Tindakan yang dilakukan oleh Esther adalah dia lebih memilih keselamatan bangsanya dibanding dirinya sendiri, kenyamanan dirinya sendiri. Ketika dia mengambil satu keputusan harus menghadap raja, pilihannya adalah hidup atau mati. Ada satu keberanian. Dan ada satu tindakan yang dilakukan oleh Ratu Esther adalah dengan berdoa, berpuasa selama 3 hari 3 malam. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan satu pilihan, tindakan apa yang kita lakukan? Tindakan yang baik adalah dengan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai saya salah menentukan pilihan. Ya. Ratu Esther dia memilih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa, berpuasa selama 3 hari 3 malam. Dia mendapatkan jawaban Tuhan dan pembelaan nyata di tengah-tengah bangsanya. Tuhan membela orang-orang benar. Puji Tuhan. Kita melihat bahwa Ratu Esther ini adalah seorang wanita pemberani, rendah hati dan sadar diri. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu dia kasih
Dia memiliki kasih yang besar terhadap bangsanya. Puji Tuhan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hal yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Rut. Rut, kita udah tahu siapa Rut ya. Dia adalah menantunya si Ibu Naomi. Puji Tuhan. Rut adalah wanita Moab yang meninggalkan dewa-dewanya demi menjadi penyembah Allah Israel. Latar belakang wanita ini, latar belakang Rut ini, dia adalah bukan wanita yang kenal siapa itu Allah. Dia bukan wanita yang tahu seperti apakah Allah bangsa Israel itu. Siapakah Tuhan itu? Dia tidak tahu, dia tidak kenal siapa itu Tuhan. Dia adalah penyembah dewa. Ya, dia adalah wanita yang menyembah kepada patung. Tapi pilihan yang diambil oleh wanita ini, pilihan yang diambil oleh Rut adalah dia mau mengenal siapa itu Allah Israel. Dia mau mengikuti mertuanya. Ketika Naomi berkata, Rut, sekarang kamu lebih baik pulang. Seperti iparmu. Pulang ke negeri asalmu. Karena tidak ada lagi harapan ya dari pihak keluarga Naomi ya. Sudah tidak ada anak, Naomi sudah tua ya. Tetapi apa perkataan Rut? Jangan suruh aku pulang. Kemana engkau pergi? Disitulah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini adalah pilihan yang berat Bapak Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana Rut harus meninggalkan keluarganya, di mana Rut meninggalkan penyembahan berhala, ya, hidup yang lama menuju kehidupan yang baru. Tapi pilihan Rut, ingat ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan yang terbaik, ya. Dia tidak tahu rencana Tuhan seperti apa dalam hidupnya, ya. Tapi dia adalah wanita yang setia, ya, setia kepada mertuanya Naomi. Dia berkata, kemanapun engkau pergi, disitulah aku pergi. Kemanapun engkau berada, dimanapun engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Ini adalah keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Rut, ya. Ini adalah pilihan Rut, yaitu ikut serta dengan Naomi, ya. Akhirnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rut memilih yang terbaik dalam hidupnya, ya, dia bertemu dengan Boas, dan kita tahu siapa Boas, ya, Boas. Dan ketika dia menikah dengan Boas, dia menjadi nenek dari Daud, ya. Dari keturunan Rut lahirlah Yesus Kristus. Begitu luar biasa ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memilih jalan yang benar, ya, Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Itulah Allah yang kita sembah sampai hari ini, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hal yang keempat adalah Maria, ibu Yesus, ya. Siapa Maria? Dia adalah seorang wanita Yahudi ketika masih perawan mengandung dan melahirkan Yesus, ya. Ada satu pilihan lagi, ya. Ada satu pilihan yang diperhadapkan dengan Maria, ibu Yesus. Dia memilih dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat, ya. Atau dia lebih memilih, saya enggak mau, aku tidak mau, saya malu, saya belum bersuami. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Ini adalah satu pilihan dari Maria ini. Ada satu tindakan yang dilakukan oleh Maria ini. Dia berkata, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu
meninggalkan dia. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba dia tidak berkuasa atas dirinya. Ada Tuhan yang memerintahkan, ya. Aku adalah hamba. Seorang hamba sekali lagi tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Ada Tuhan yang harus dia turuti. Demikianlah Maria ini, aku adalah hamba Tuhan. Ya, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu ini. Perkataanmu itu, ini adalah pilihan yang berat ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Wanita, seorang gadis, bila dia hamil di luar nikah itu aib ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Maria ini berani mengambil resiko dengan menerima ya kepercayaan itu, menjadi wanita yang akan melahirkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan di tangan kita. Dan kita melihat pilihan Maria adalah dia beriman dan mau menerima tanggung jawab yang berat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan biarlah kita menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang menentukan pilihan yang benar. Pilihan mana yang harus kita pilih pada malam hari ini. Hal yang ketiga, apa akibatnya bila seseorang itu salah pilih? Ya, penyesalan, kecewa, menyalahkan diri, dan juga menyalahkan orang lain. Ya. Jangan sampai ada kekecewaan, penyesalan ketika kita salah menentukan pilihan. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, jangan salah pilih karena pilihanmu menentukan hidupmu. Sekali lagi, jangan salah pilih karena pilihanmu menentukan hidupmu. Puji Tuhan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih setia. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang bijak ya Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan satu pilihan dalam hidup kami, ajar kami Tuhan untuk memilih yang tepat dalam hidup kami, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, biarlah kami menjadi wanita-wanita pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini, dan kami akan terima berkat sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup kami, baik berkat jiwani, jasmani, berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.